Hello guys, welcome back to Ruang Para Bintang channel. Don't forget to like, comment, and subscribe this channel. Oh iya, dan jangan lupa pula untuk menekan tombol di bawah ini ya guys, untuk mendapatkan notifikasi dari channel ini. Oke, selamat datang di channel YouTube Ruang Para Bintang ya. Oke adik-adik, saya akan coba informasikan kembali mengenai hal-hal yang perlu dipahami di Simama Poltekkes 2020 ini. Nah, saya akan coba menjawab pertanyaan dari adik-adik yang sudah bertanya di komentar di YouTube ya kan. Nah, kita akan coba bahas ya mulai dari komentar-komentar yang sangat menggelitik gitu ya. Mulai dari yang mungkin dia merasa kurang, atau misalnya ada juga yang bertanya bagaimana sistemnya, ada juga yang bertanya apakah ini benar gitu kan. Nah, ketika misalnya dihadapkan dengan situasi seperti ini, maka pasti banyak yang bertanya, apakah sistem ini akan menjadi suatu sistem yang digunakan pada ujian SIMAMA yang harusnya ujian tertulis menjadi suatu yang terbaik gitu ya. Nah, jadi di sini ya, nah apapun misalnya yang dilakukan oleh pihak Poltekkes dalam membuat solusi untuk penyelesaian dari ujian tulis SIMAMA diganti menjadi ujian portofolio. Nah, berarti adik-adik harus siap kan gitu. Nah, jadi intinya sekarang adalah fokus kepada apa yang dibuat oleh mereka. Nah, kita akan cobakan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari adik-adik di channel ini. Nah, tapi jangan lupa adik-adik ketika misalnya sudah paham atau misalnya kurang paham boleh ditanyakan kembali. Nah, jadi kita akan mulai dari yang pertama karena banyak sekali yang bertanya. Misalnya pertanyaannya bisa dilihat di sini, misalnya ada juga yang mungkin sebagian juga ada juga yang senang ya kan. Ada juga yang senang misalnya karena ketepatan kan siswa ini juga mungkin memikirkan nggak masalah gitu ya, nggak masalah dengan ujian portofolio juga nggak masalah gitu kan. Nah, kalau kita cek di sini, iya kan, kalau kita cek di sini bisa diperhatikan di tayangan ini kan ada banyak berapa komentar ini, ada banyak ini kalau saya cek. Nah, di sini ya kan ada yang membuat seperti ini. Bismillah ya, semoga rezeki di jalur SIMAMA, amin. Nah, jadi ada yang misalnya siswa juga senang dengan ini gitu. Ada juga siswa yang mungkin dari jalur ini dia bisa menang ya kan, kalau misalnya diganti menjadi portofolio. Artinya di jalur ini ya. Nah, dimana sebelumnya mungkin dia kalah di PMDP mungkin ya. Tapi kita analisis, nah dia misalnya berharap untuk lulus di SIMAMA ini. Nah, kemudian ada dari salah satu siswa juga mungkin yang ingin bertanya, kemarin PMDP nggak lolos, semoga SIMAMA kali ini lolos ya kan. Iya, jadi dia berharap juga di sini ketika di sebelumnya mungkin PMDP dia kalah. Nah, di SIMAMA kali ini dia berharap untuk lulus ya, amin ya. Nah, di sini juga ada juga yang mengomentari Bismillah, semoga dipermudahkan gitu ya. Ada juga. Nah, semoga kali ini bisa lolos jalur SIMAMA ya Allah. Walaupun agak mustahil kemarin PMDP nggak lolos. Jadi inilah komentar-komentar dari siswa yang mungkin di PMDP nggak lolos. Nah, jadi kita lihat lagi di sini ada juga siswa yang misalnya, Kak sekarang pakai rapot, daftarnya tetap hanya boleh satu Poltekkes, apa boleh lebih Kak? Karena kan pakai rapot bukan ujian tulis kayak sebelumnya, jadi kalau serentak pun bisa. Nah, jadi kan ini pertanyaannya kan pakai rapot katanya. Jadi adik-adik ya ini kan pakai rapot ini bukan cuma rapot ya. Kan dia portofolio. Jadi bisa dari di rapot,
kemudian ada misalnya sertifikat atau piagam-piagam penghargaan yang kamu peroleh selama kamu mengikuti masa sekolahmu mulai dari kelas 1 SMA sampai kelas 3 SMA, yang artinya semester 1 sampai semester 5. Nah, mungkin kita akan tunggu bagaimana juknis yang dibuat oleh pihak Poltekkes dalam menganalisis atau membuat bagaimana mengakomodir supaya masukan-masukan yang sudah ada ketika dirubah menjadi portofolio pastikan ada solusi yang terbaik. Jadi, nah di sini walaupun dia diganti dari ujian tulis, ya dari ujian tulis harusnya diganti menjadi portofolio, pasti itu adalah yang terbaik di mana solusinya akan diberikan. Nah, intinya di video sebelumnya saya sudah jelaskan bahwasannya ketika kamu misalnya gagal di PMDP, belum tentu adik juga gagal di sini ya. Tapi belum tentu juga. Karena apa? Nggak sama sistemnya ya. Mungkin ada dirubah ya. Mungkin PMDP dengan ini agak berbeda ya. Dengan portofolio ini mungkin ditambahi dengan secara generali dan dibuat secara yang terbaik gitu. Jadi adik-adik silakan santai saja. Kemudian di sini ada yang bertanya, semoga nggak pakai komentarnya juga di sini, semoga nggak pakai nilai rapot katanya ya. Nah, di sini juga ada menyatakan semoga nggak pakai nilai rapot katanya. Ya, oke, nggak apa-apa. Misalnya dia kan berharap ya, tapi kalau kita cek sekarang hampir 99% kayaknya dirubah. Nah, dia akan menggunakan nilai rapot. Nah, di sini ada juga yang sedih. Nah, di sini ada sedih-sedihnya katanya ya. Jadi dia ada ini agak sedih karena dirubah dari ujian tulis. Mungkin dia sudah belajar mungkin ya, tapi kita lihatlah. Nah, di sini sudah mungkin dia sudah memberikan energinya untuk belajar selama ini ya. Nah kemudian ada juga di sini adik kita, Kak, emang udah ada info resmi dari web si Mama karena belum semua Poltekkes nginfoin. Nah, iya adik. Nah, jadi di sini kalau kita cek dia memang dari website si Mama Poltekkes Go ID itu kan belum ada. Tapi dari berbagai sumber, misalnya contohnya ini, nah bisa kita lihat di sini. Nah, sudah ada deh ya. Jadi artinya kemungkinan karena jadi Poltekkes di seluruh Indonesia ada 38, dia langsung infokan ke semua. Nah, karena website utamanya adalah di si Mama Poltekkes itu, jadi itu yang harus diperbaiki. Jadi informasi pertama di-share dulu ke semua Poltekkes yang 38. Nah, mereka akan membuat pengumumannya di website masing-masing. Tapi semua akan terkumpul di si Mama Poltekkes Go ID ya. Jadi disitulah websitenya yang bisa dikunjungi. Jadi mereka lagi membuatkan, walaupun misalnya di situ nggak ada, nanti mungkin prosedurnya di sana akan dimunculkan. Tapi untuk informasi silakan dicek di Poltekkes masing-masing. Nah, kemudian ada lagi yang bertanya, kan seperti ini. Kak, tanya saya sudah bayar tapi masih belum dapat bahasan email. Oke. Email untuk melanjutkan pengisian formulir bagaimana ya Kak? Nah, ini biasanya sudah sering masalah seperti ini. Nah, adik-adik boleh langsung tunggu dulu, sabar sebentar karena mungkin jaringan atau segala macam. Karena sudah sering ini terjadi dan biasanya langsung selesai kok ya. Jadi ditunggu aja ya. Oke, kemudian di sini ada bertanya, serius ini ujian tulisnya dibatalin. Nah, iya benar nih. Jadi ujian tulisnya yang dibatalkan bukan si mamanya ya. Nah, jadi boleh dicek informasi ini juga, silakan dicek ya. Nah, kemudian Kak, emang udah fix ya dibatalin ujian tulis si mama? Iya, ujian tulis si mama ujian tulisnya sudah fix dibatalkan. Jadi akan diganti menjadi portofolio. Nah, bisa dicek juga. Nah, kemudian ada lagi yang bertanya, Kak, apa ujian tulis benar-benar dihapus dan diganti dengan nilai rapot? Iya, benar. Nilai rapot bukan nilai rapot aja ya, bukan nilai rapot aja, portofolio. Ini jangan pertanyaannya bukan diganti dengan nilai rapot. Portofolio ya, yaitu nilai rapot, ranking, kemudian ada sertifikat dan akreditasi sekolah juga diperhatikan, ya. Nah, kalau dengan nilai rapot mungkin yang kemarin udah ikut PNDP yang diambil nilai siswa yang paling tinggi, kalau sekarang mungkin mereka ada nentuin KKM-nya. Iya, mungkin. Nah, itulah mereka mungkin membuat suatu juknis ya. Jadi kalau PMDP kan udah selesai tuh. Nah, kan nggak mungkin sistem PMDP itu sama dengan sistem sekarang, nggak mungkin. Itu pasti ada perbedaan lah.
Mungkin dibuat mereka KKM-nya berapa gitu kan, atau misalnya dengan standar-standar tertentu ya kan. Jadi mungkin pihak Poltekkes lagi merancang ini biar jangan sama dengan PMDP. Tapi yang dicek ya hampir-hampir sama gitu. Cuma standarnya mungkin yang dikurangi gitu ya. Karena ketepatan kan dari jurusan SMK kemudian IPS juga kan bisa di sini. Padahal kalau PMDP kan harus IPA gitu. Jadi memang harus ada yang dirubah. Jadi kita lihatlah, mungkin ada yang dirubah, mungkin ada KKM-KKM tertentu di setiap bidang studi. Karena kan di bidang studi SMK kan nggak ada itu yang sesuai dengan PMDP. Jadi mungkin diceklah beberapa macam gitu. Nanti mungkin akan segera dibuatkan. Nah, diundur atau gimana Kak? Ada lagi yang bertanya, diundur atau gimana Kak? Nah, memang di sebelumnya di website pertama kita perhatikan itu pertama sekali sudah ada jadwal sekitar di bulan 4 gitu ya. Nah, kemudian ini diundur lagi jadi bulan 6. Jadi itu kalau nggak salah diundur sekali gitu ya. Diundur sekali, ternyata setelah diundur harusnya di 4 Juni ujian, ini sekarang nggak lagi. Nah, memperhatikan situasi ini sekarang, mungkin jadi dibuat kesimpulan ya kita ganti aja gitu jadi portofolio ya. Nah, oke. Nah, di sini adik-adik bisa lihat lagi ada pertanyaan yang menanyakan seperti ini. Kak, kalau untuk jalur ujian tulis mandiri gimana? Kan katanya. Jadi, Kak, kalau ujian mandiri gimana? Ini pertanyaannya. Ini kayaknya mandiri yang mana ya? Mandiri, mungkin ada juga ujian mandiri di Poltekkes ya. Nanti itu mungkin diinfokan kembali ya, Dik ya. Itu diinfokan kembali. Nah, kemudian ada yang bertanya, Kak, kalau yang udah daftar apakah mendaftar lagi? Nah, ini pertanyaannya bagus sekali. Ketika adik-adik sudah daftar di sebelumnya, karena kan pendaftaran sampai tanggal 15 ya. Tanggal 15. Nah, jadi adik-adik sudah daftar ya daftarkan sampai di situ aja. Jadi yang belum daftar silakan daftar. Kayak yang sudah daftar nggak daftar lagi kok. Jadi tinggal nanti mungkin masuk ke aplikasi yang sudah dibuat oleh Simama Poltekkes. Bahwasannya ujiannya akan dibuatkan atau dimasukkan dalam portofolio. Jadi kalian tinggal masuk aja gitu ya. Oke, jadi ini nggak perlu mendaftar lagi ya. Yang udah daftar nggak perlu daftar lagi ya. Oke. Nah, kemudian ada lagi, Kak, kalau misalnya sudah diterima di PMD Poltekkes lain dan ingin ikut di Simama lagi di Poltekkes yang berbeda, apakah bisa, Kak, katanya. Nah, kayak saya rasa mungkin ini ada pengecualian. Kalau misalnya sudah lulus ya jangan lagi diambil ya. Nanti mungkin nama kamu akan dicek, mungkin akan di blacklist ya. Mudah-mudahan karena kalau misalnya kamu daftar dari Simama ya, ya mungkin dia akan di blacklist nama kamu. Mungkin ya, kita nggak tahu. Tapi kalau bisa, kalau udah lulus ya diterima saja gitu kan. Karena kita itu kan langsung ke sekolah. Mana tahu nanti nama kamu atau sekolah kamu yang di blacklist kan bahaya juga sama adik kelas ya kan. Oke. Oke. Nah, ini lagi kalau dari awal tidak ikut PNDP nggak apa-apa, Kak. Kalau daftar nggak masalah ya, nggak masalah, daftar aja sekarang, nggak masalah ini. Kak, gimana cara kita registrasi akun? Oke, lihat aja di video kita di sebelumnya ada kok yang registrasi akunnya ya. Oke, ada lagi yang bertanya, semoga nggak pakai rapot Kak, masa jalur tulis juga pada pakai rapot, sedih katanya. Ya ini harapan sebenarnya kita semua nggak usah pakai rapot ya kan. Tapi karena situasinya seperti ini ya kita harus menerima kan gitu, solusinya harus kita cari gitu. Nah, inilah yang bisa adik-adik, inilah pertanyaan-pertanyaan ini yang sudah kita coba jawab ya. Nah, mudah-mudahan ada yang bertanya lagi nanti di sini. Nah, intinya kita harus menunggu terus dari website resmi dari Simama ya, bisa dicek di sini. Artinya stay terus di situ mendapatkan informasi. Kalau misalnya sudah dapat informasi dari Poltekkes masing-masing, nah oke, nggak apa-apa, bagus itu. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan ini akan membangun kita ke semua. Silakan bertanya lagi nanti di kolom komentar yang ada di sini. Nah, kita akan coba jawab adik-adik. Semoga ini menjadi informasi bagi kita. Nah, ingat, ketika kamu sudah daftar di Poltekkes di Simama, nggak usah daftar lagi ya. Oke, itu saja yang bisa sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di Q&A berikutnya. Oke, Horas, salam para